Aku ingat waktu itu kita ketemu Hey ho di Pop Gengs. Jewelry Store yang kita sama-sama pilih anting. Gegara serial layangan putus trending di berbagai platform beberapa waktu lalu. Salah satu pemerannya Anya Geraldine. Lewat cuitan di akun Twitternya @anya_selalu_benar, sempat curhat soal berbagai hal tentang perselingkuhan. Termasuk tentang ketakutannya buat nikah setelah meranin karakter pelakor dalam series tersebut. Mungkin karena punya pengalaman dengan orang tua yang berpisah, atau karena terlalu menghayati peran dalam serial. Makanya sampai bisa ngerasa kayak gitu ya. Tapi kalau ditelusuri ke belakang, aktris kelahiran Jakarta 15 Desember 1995 dengan nama asli Nur Amalina Hayati ini gak pernah ambil pendidikan sih di dunia akting. Masa sekolah awalnya malah dihabisin di SDI Taubah dari tahun 2001 sampai 2007. Lalu lanjut di SMP Perguruan Cikini dari rentang 2007 hingga 2010. Kemudian tamat sebagai anak IPS di SMA Negeri 4 Jakarta pada 2013. Hingga akhirnya kuliah dan lulus di Fakultas Ilmu Komputer dan Ilmu Komunikasi Kalbis Institute pada 2020. Gak ada satupun dari pendidikan formalnya Mbak Anya yang bisa kita kaitin dengan dunia hiburan. Kecuali mungkin statusnya sebagai alumni Kimi Jayanti School, sekolah model yang cukup terkenal di daerah Jakarta Selatan. Mungkin ini juga alasannya kenapa karir aktris yang katanya malas mandi ini sebelum terjun ke dunia peran bisa dimulai dari dunia model. Bahkan pernah jadi juara pertama di ajang Gading Model Search pada tahun 2016. Tapi yang bikin namanya melejit bukan itu sebenarnya, melainkan karena masalah teguran dari Komisi Perlindungan Anak di bulan Juni 2018. Gegara konten vlognya yang dianggap terlalu vulgar saat liburan sama pacar. Walaupun sebelum kontroversi itu, Mbak Anya emang udah lumayan punya nama karena aktivitasnya sebagai selebgram di beberapa platform media sosial. Cuman emang gak bisa disangkal kalau karir aktingnya langsung meroket setelah bermasalah dengan KPAI. Karena hanya jarak beberapa bulan setelah kejadian, tahu-tahu di bulan Desember, film pertamanya, Tusuk Jelangkung di Lubang Buaya, tayang di bioskop. Kita itu emang syuting di tempat-tempat yang emang lokasinya tuh sakral. Dan setelah itu, seenggaknya Mbak Anya udah pernah ambil peran di 8 film sampai sekarang. Mulai dari karakter Asi di US Band, terus Fitri di dalam Rembulan Tenggelam di Wajahmu, Shirley di Sabar Ini Ujian, Nadia di Serigala Langit. Terus jadi pelakor di film Selesai, sampai kembali meranin Asi di 2 film terakhir US Band. Yap, benar. Jadi karakter pelakor di Layangan Putus memang bukan pengalaman pertama Mbak Anya. Dan itu juga bukan satu-satunya serial yang pernah Doski isi. Ada beberapa judul series lain kayak Lady Giga, Pretty Little Liars, Julid Oh Julid, World of Dr. Boyke, sampai Gimana Nanti, Nanti Gimana. Gak pakai kecap, serius loh. Jangan-jangan dia udah mulai stres. Ya mungkin ya. Sebelum akhirnya kita semua dibikin terpukau dengan aktingnya di serial Layangan Putus. Ya, dengan kemampuan sebagus itu dan tanpa pengetahuan formal soal seni peran, kita kayaknya bisa bilang kalau Mbak Anya ini berbakat. Karena dengan usia karirnya dalam dunia peran yang terbilang baru, Doski bisa ngimbangin 2 talenta dengan jam terbang lebih tinggi. Berikut penghargaan yang berderet kayak Reza Hardian dan Putri Marino. Lalu dengan bakatnya yang bersinar, apakah kondisi keuangan Mbak Anya lantas sama cerahnya? Sepertinya sama sih. Soalnya kalau dicek, ternyata seleb yang langganan jadi model video klip Rizky Febian ini gak cuma ngandelin cuan dari kerjaannya sebagai aktris. Apalagi di luar kesibukan syuting, statusnya sebagai selebgram masih bertahan. Bukan bertahan sih, mungkin lebih cocok disebut meroket. Karena untuk tarif endorse di Instagram aja, pendapatannya bisa nyampe ratusan juta. Tanpa ngitung keuntungan dapat sampel produk yang dikasih ke Doski sebagai bahan promosi. Oke, kalau kamu nggak percaya, mari kita hitung. Pertama, untuk biaya promosi satu barang dalam bentuk foto di feed Instagram, Mbak Anya masang tarif 1,5 juta rupiah. Sementara dalam seminggu, dia bisa unggah sampai 10 foto produk, kadang juga lebih. Itu artinya, dalam rentang ini, Doski bisa meraup pendapatan sebanyak 15 juta rupiah dan kalau dihitung sebulan, jumlahnya bisa nyampe 60 jutaan rupiah. Itu baru biaya endorse dalam bentuk foto. Untuk video, tarifnya lain lagi, kurang lebih sekitar 4,5 juta rupiah lah, dengan durasi tayang di feed yang 2 minggu doang. Sementara dalam seminggu, Doski bisa posting seenggaknya 2 video.
Artinya kalau konsisten kayak gitu, Mbak Anya ini bisa dapat untung kira-kira 32 juta rupiah dalam sebulan. Sedangkan untuk Instastory, meski tarif jenis endorse satu ini yang paling murah, peminatnya justru yang paling banyak. Namanya juga murah ya kan? Seenggaknya kalau dibandingkan sama dua tarif sebelumnya. Ini cuma Rp750.000 per postingan. Sementara dalam sehari, total pengguna jasa endorse untuk jenis promosi satu ini bisa sampai 20-an produk. Jadi kalau mau diakumulasi, jumlahnya bisa sampai 15-an juta rupiah. Dan kalau ditotalin jadi sebulan, kurang lebih bisa cuan 450 juta. Itu belum kita gabungin dengan pendapatan yang dia raup dari AdSense dan placement di kanal YouTube pribadinya. Ya mungkin kalau dikira-kira bakal nyampe puluhan atau ratusan juta juga. Jadi kemungkinan penghasilan bulanan aktris satu ini untuk aktivitasnya di platform media sosial aja jumlahnya bisa nyampe 500 hingga 700 jutaan. Tanpa kita ngomongin sumber pendapatannya yang lain. Dari bisnis di berbagai bidang, mulai bisnis kuliner, liquid vape, kosmetik, sampai peternakan lele dan bebek. Lalu dengan pendapatan bulanan yang sebesar itu, uangnya diapain aja ya sama mbaknya? Mari kita mulai cek huniannya dulu. Ada apartemen di daerah Kemang dengan fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, serta taman yang perkiraan harganya antara 1,6 sampai 1,8 miliar rupiah. Sedangkan kendaraan, pertengahan Agustus 2020 lalu, Mbak Anya sempat bikin postingan soal mobil yang baru doi beli di Instagram. Itu adalah Mercedes-Benz C-Class Coupe baru yang pasarannya dibanderol dengan harga 1,34 miliar rupiah. Dan ya, mengingat gimana modisnya seleb satu ini, bisa dipastiin kalau dia juga punya sederet koleksi outfit dengan harga selangit. Entah itu sepatu atau tas. Tapi di luar semua hal tadi, mungkin yang paling bikin bengong adalah royalnya cewek satu ini kalau udah punya pasangan. Tahun 2017 lalu misalnya, doi kan sempat bikin heboh gara-gara ngasih hadiah mobil Mercedes-Benz ke pacarnya saat itu, Oki Raditya. Tapi kayaknya itu juga berlaku buat penggemarnya deh. Karena pas lebaran di tahun 2020, Doski kan sempat bikin giveaway THR.